Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aceh Basri SKM MKes NIDN 4018037602. Saya merupakan salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Ternate pada program Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Komunikasi, Promosi Kesehatan dan Epidemiologi dengan materi penyakit menular. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan epidemiologi penyakit menular sesuai dengan standar profesinya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup penyakit menular dan definisi serta istilahnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan manifestasi klinik umum penyakit menular. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Selamat menyaksikan video pembelajaran mata kuliah Komunikasi, Promosi Kesehatan dan Epidemiologi berikut ini. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Namun sebelumnya mungkin saya harus absen dulu untuk mengetahui kehadiran adik-adik semua ya. Baik, saya dulu. Aditya Adifa Setiana. Hadir. Aisyah Ismail. Hadir. Ayu Delila Sudin. Hadir. Elisa Sangaji. Hadir. Saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita belajar tentang komunikasi prokes dan epidemiologi kesehatan dengan fokus pada sub mata kuliahnya yaitu penyakit menular ya. Nah, kita lihat pengertian daripada penyakit menular ya. Jadi penyakit menular seperti kita lihat bersama bahwa penyakit yang dapat berpindah dari seseorang ke orang lain. Nah, yang kedua ada juga bahwa penyakit yang dapat ditularkan baik melalui kontak langsung dengan penderita, melalui binatang perantara, udara, makanan, dan minuman atau benda-benda yang dapat tercemar oleh bakteri, virus, dan jamur. Nah, jadi penyakit menular itu dapat ditularkan dari berbagai macam sumber ya. Tergantung dari jenis penyakitnya ya. Jadi kalau ada yang dengan kontak langsung itu ada jenis penyakit apa saja, kemudian kalau melalui binatang itu dengan penyakitnya apa saja, kemudian ada juga yang melalui makanan dan minuman, kemudian benda-benda yang tercemar itu tergantung jenis penyakitnya apa, jenis penyakit menularnya apa ya. Nah, di sini kita bisa melihat macam-macam, sebenarnya ada banyak tentang jenis penyakit menular yang bisa adik-adik ketahui ya. Nah, ini adalah sebagian daripada jenis penyakit menular yang bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Jenis penyakit menular yang kita lihat bersama seperti jenis penyakit kulit, ya. Kemudian ada juga influenza ini ya, ada demam berdarah, ada penyakit kelamin, ada apa lagi? Ada yang bisa tahu? HIV, bentar, ada lagi? HB, hepatitis B ya. Nah, ternyata itu ada banyak macam ini. Penyakit-penyakit yang dapat menular dan masih banyak lagi sebenarnya penyakit yang menular ya. Seperti penyakit kulit misalnya ada berbagai macam penyakit, yaitu ada cacar air, ada panu, ada kudis, ada herpes ya. Nah, itu macam-macam. Kemudian untuk influenza ya, kemudian lagi demam berdarah itu melalui apa coba? Nyamuk ya. Kalau penyakit kelamin, nah penyakit kelamin itu ya seperti apa? Sifilis, ya, gonoro, HIV, nah itu ditularkan melalui penyakit kelamin. Nah, ini yang perlu Anda sebagai seorang TLM itu harus tahu membedakan atau bisa melihat. Nah, ini jenis penyakit ini bisa menularkan sehingga apa yang perlu Anda lakukan sebagai seorang TLM? Harus pakai apa? Ya, jadi ya. Nah, itu tugas utama Anda. Jadi APD merupakan alat pencegah untuk seorang teknologi
petugas teknologi laboratorium medis. Nah, kita lihat lagi cara penularan penyakit menularnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa cara penularan penyakit menular bisa melalui kontak jasmani, bisa melalui makanan minuman, bisa melalui serangga, bisa melalui udara. Nah, jadi banyak penyakitnya melalui kontak jasmani. Kemudian, jadi kalau melalui kontak jasmani itu ada dua, ada jenis penyakit yang kontak langsung dan ada yang tidak langsung. Begitu juga dengan melalui serangga, melalui udara ya. Nah, kita lihat kalau cara penularan melalui kontak langsung dan tidak langsung. Nah, kalau sebagai seorang tenaga laboratorium medis, maka dia masuk pada jenis yang kontak yang tidak langsung. Atau bisa juga dimasuk di kontak langsung kalau memang dia selalu interaksi dengan pasien ya. Jadi penularan seperti yang melalui udara itu ya. Nah, kalau melalui udara biasanya penyakit apa? TBC ya, penyakit TBC itu penularannya bisa melalui udara. Jadi itu bisa kontak tidak langsung ya, misalnya melalui tempat-tempat makan dan minum dari pasien yang kita sentuh atau makan bersama atau sering kontak dengan beliau. Selain penyakit TB paru, ada juga penyakit HIV. Saya perlihatkan penyakit yang melalui hubungan seksual. Nah, namun selain hubungan seksual juga bisa melalui apa lagi? Jarum suntik. Bisa melalui apa lagi? Iya, luar biasa. Nah, itulah. Jadi memang kita harus lebih banyak hati-hati ya. Nah, jarum suntik. Nah, jarum suntik itu terutama ini adalah tugas-tugas sebagai petugas PLM, petugas laboratorium. Nantinya Anda ke depan untuk lebih berhati-hati. Makanya jangan sampai menggunakan jarum suntik untuk lebih dari satu kali kepada dari satu orang ke orang lain. Nah, itu yang dikhawatirkan karena nantinya Anda adalah merupakan sumber penyebar ya. Nah, bisa saja Anda merupakan orang yang menularkan. Jadi bukan Anda yang tertular, tapi Anda yang menyebar penularannya dari satu orang ke orang lain ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kemudian Anda juga harus waspada dengan APD Anda karena faktor lain juga yang bisa menularkan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sekedar sebagai orang PLM yang nantinya memeriksa darah penderita HIV mungkin sedikit bisa menjelaskannya. Untuk penyakit kulit seperti panu, kadas, urat, apa lagi ya? Ya, betul. Jadi memang banyak lagi penyakit kulitnya, jadi bisa diterapkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi secara langsung itu adalah bersentuh langsung dalam kontak yang sering ya, yang sering itu bisa. Kemudian lagi kalau yang tidak langsung bisa melalui pakaian ya, alat mandi yang sering kita pakai bersama, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi dengan penyakit yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat. Ya, jadi ada penyakit yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat itu, misalnya penyakit tifus ya, ada penyakit tifus, ada penyakit kolera, ada lagi yang namanya penyakit hepatitis ya. Itu adalah penyakit yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat, lingkungan tidak sehat. Selanjutnya kita masuk pada usaha pencegahan dan perawatan penyakit. Jadi yang pertama kita harus mempertinggi nilai penjaga kesehatan. Yang kedua itu memberikan perlindungan khusus terhadap penyakit menular. Yang ketiga kita harus mengenal, mengetahui dan mengobati penyakit secara tepat dan cepat. Usaha kita untuk mempertinggi nilai kesehatan ya. Jadi seperti apa saja? Ya, jadi memang usaha untuk mempertinggi nilai kesehatan itu yang pertama dari diri kita dulu ya. Jadi kita harus pertama makan yang bergizi, menjaga kesehatan. Kemudian sebagai petugas TR harus saat bekerja harus selalu mengutamakan kelengkapan APD ya. Itu yang penting. Kemudian lagi memberikan perlindungan khusus terhadap penyakit menular. Jadi mereka memang kalaupun beradaptasi dengan kita, mereka juga
harus memakai memakai APD ya. Ada pelindung bagi mereka minimal adalah masker. Ya, minimal adalah mereka harus memakai masker. Nah, yang selanjutnya adalah mengenal, mengetahui dan mengobati penyakit secara tepat dan tepat. Jadi terutama terhadap petugas laboratorium Anda, itu Anda harus mengenal, ya, Anda harus tahu dulu bahwa penyakit ini kalau gejalanya seperti ini, kalau misalnya kusta, kusta jenis kusta, kalau tandanya di kulit seperti ini berarti ini adalah jenis kusta. Kalau tandanya putih-putih tapi tidak menimbulkan nodul berarti itu adalah panu. Nah, kemudian kadar seperti apa? Nah, seperti itu. Kemudian lagi untuk itu yang harus perlu Anda kenal dan harus Anda ketahui terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk mengobati penyakit secara tepat dan tepat, nah selain kita memeriksa, kita harus anjurkan ya, kalau memang pemeriksaannya harus rutin, maka harus selalu dianjurkan kepada pasien untuk selalu memeriksa sampel pemeriksaannya itu secara berkala atau sesuai dengan permintaan dari dokter agar penyakitnya bisa diobati secara tepat dan tepat. Jadi kalau misalnya kan untuk pengobatannya kan perlu harus ada pemeriksaan laboratorium. Nah, dari penyampaian Ibu tadi mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, Ibu persilakan. Mungkin ada yang belum mengerti atau ada tanggapan, silakan. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin tadi Ibu sudah menyinggung sedikit terkait penyakit TBC. Saya ingin bertanya Ibu, apa saja atau orang-orang apa saja yang berisiko tinggi terkena penyakit TBC ini? Oh gitu. Jadi intinya bahwa siapa saja orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit TBC. Mungkin ada yang bisa membantu sebelum saya menambahkan. Oh, siapa namanya, Dek? Rifani. Oh, Rifani. Oke, silakan Rifani. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, saya izin menjawab. Tadi sudah disinggung oleh Ibu bahwa orang-orang yang berisiko tinggi terkena tuberkulosis itu orang-orang yang kontak erat dengan pasien TB, itu orang-orang yang belum diobati dan orang yang berstatus gizi rendah. Baik, nah mungkin seperti jawabannya ya, bahwa memang orang-orang yang terkena TB itu adalah orang-orang yang sering kontak ya. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah itu biasanya itu adalah orang-orang yang berisiko tinggi untuk terkena penyakit TBC paru karena dia sering kontak dengan penderita ya. Jadi itu yang sering harus selalu kita periksa. Nah itu namanya apa? Pasien kontak serumah ya. Nah, itu adalah sasaran utama orang yang berisiko tinggi terkena penyakit TB paru ya. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya dari penjelasan tadi. Baik, silakan. Siapa namanya, Dek? Nadira Ibu. Nadira. Oke, silakan, Dek. Baik, langsung saja pertanyaan saya, bagaimana cara penularan TBC? Oh, cara penularannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana penularan penyakit TB ya. Nah, sebenarnya kuman penyakit TB itu dia biasanya dari hembusan napas ya orang penderita itu dia bisa berjam-jam ada di dalam ruangan ya, terutama ruangan yang gelap dan lembab. Nah, orang-orang yang ada biasanya dalam lingkup situ yang biasanya yang menghirup itu yang nanti cepat tertular. Jadi tertular itu di yang sering kontak di situ, apalagi kalau pasiennya sering mengeluarkan dahak. Nah, kalau sekali mengeluarkan dahak berarti kan kumannya keluar. Nah, kumannya itu bisa bertahan berjam-jam di dalam lingkungan yang lembab dan gelap. Makanya itu sering dianjurkan supaya orang yang penderita TB itu harus selalu membuka jendela pencahayaan rumahnya bagus, harus ventilasi udaranya bagus supaya kuman TB itu tidak bisa hidup di dalam ruangan ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang ada di lingkungan itu tadi sudah dikatakan bahwa orang-orang serumah ya. Jadi orang-orang serumah itu, jadi pertanyaannya mirip saja, orang-orang serumah yang sering kontak yang berada dalam satu ruangan. Karena apa? Karena kuman TB itu dia bisa hidup berjam-jam di dalam ruangan, terutama ruangannya yang lembab dan gelap seperti itu.
Iya. Nah, adik-adik, masih ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih. Nah, sekarang mungkin hari ini sampai di sini mata kuliah kita. Sebagai bahan evaluasi Ibu terhadap materi yang Ibu sampaikan hari ini kepada anak-anak semua, Ibu sudah mengirim soal-soal evaluasi di link Google Classroom ya. Nah, nanti diisi waktunya 2 hari ya, dari hari ini nanti dikirim kembali jawabannya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas respon baiknya. Saya ucapkan saya tutup dengan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.